Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Soeharta. Saya Geza Septriandi dari Institut Media El Adabi yang saat ini insya Allah kalau diizinkan kita akan melakukan mini riset kepada sekolah MI Negeri 1 Boyolali yang temanya adalah tentang standar isi kurikulum. Jadi silahkan kami minta pada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soeharta, guru Negeri 1 Boyolali, sekaligus dipercaya untuk diberi tugas sampiran menjadi wakil kepala Min 1 Boyolali. Identitas mungkin cukup. Ya. Ini untuk santrinya terfavorit ya Pak, se-Kabupaten Boyolali. Ya, kalau dibilang favorit mungkin belum pantas, tapi kalau baik mungkin masih bisa pantas. Ya. Karena kita jumlahnya ada 1064 yang berarti satu angkatan sekitar 180-an. Ya. Itu berapa kelas? 5 kelas. Paralel 5 kelas. Jadi kelas 1 A, B, C, D, E sampai kelas 6 juga A, B, C, D, E. Jadi 30 kelas semuanya. 30 kelas. Untuk gurunya berapa orang gitu Bang? Semuanya. Kalau guru termasuk tendik itu ada 42. 42. Yang pegawai negerinya? Kalau pegawai negeri ada 32 gitu ya. 32. Berarti yang lain ada P3K, ada yang proses P3K. Jadi baik, mungkin itu perkenalan singkat tentang sekolah MI Negeri 1 Boyolali. Kami akan lanjut kepada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Baik Pak Soeharta, kita masuk pertanyaan yang pertama. Apa saja kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh siswa MI dalam kurikulum saat ini? Yang kita ingin capai itu termaktub dalam visi sekolah kami atau di madrasah kami, yaitu terwujudnya siswa yang religius, kemudian disiplin, termasuk peduli dan berwawasan lingkungan. Itu yang ingin dicapai. Itu untuk kompetensi dasarnya ya Pak ya. Ya, baik, langsung ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kurikulum madrasah dapat mendukung pengembangan karakter dan keterampilan siswa? Oke. Jadi kurikulum madrasah itu menggunakan kurikulum Kementerian Agama yang digabung dengan kurikulum Dignas, Kementerian Pendidikan. Jadi Kemenag ya? Ya. Jadi kalau di Kementerian Agama itu materinya itu ada umum, itu mengajunya pada sama dengan yang di Dignas. Kalau yang agama itu mengajunya pada KMA. Berarti yang untuk pengembangan karakternya boleh salah satu jadi pengembangan karakternya berarti kita kolaborasi di kurikulum agama itu. Di sana ada anak menjadi berkarakter berakhlak mulia, jujur, termasuk disiplin, taat ibadah. Itu karakter yang dari Kementerian Agama seperti itu. Kemudian yang karakter umum, anak bisa menghargai teman, ya, berkolaborasi dengan teman, bekerja sama dengan teman. Itu karakter peduli terhadap teman, lingkungan, itu yang kita kesana. Baik, selanjutnya apa saja materi pelajaran yang paling penting untuk diajarkan di madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Boyolali? Oke, jadi kalau materi penting
semuanya penting. Ya, karena kami mengemban misi untuk mengembangkan religiusnya, anak yang religius, anak yang berakhlak mulia, sehingga agama itu dianggap juga menjadi materi penting, tapi tidak meninggalkan materi umum, karena kita menyiapkan anak untuk berkompetisi di SMP atau di dunia umum, kan gitu ya. Jadi balance ya. Iya, balance antara agama dan umum. Baik, selanjutnya bagaimana kurikulum madrasah saat ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Oke, jadi kurikulum kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa karena input dari orang tua yang menyekolahkan anak ke sini itu berbagai macam latar belakang. Ada yang anaknya nanti akan disiapkan ke pondok, ada yang ke MTS, dan paling banyak adalah ke SMP umum. Ya, ini sehingga kita memfasilitasi itu semua, kan itu. Tapi tidak ada khususnya, arahan khususnya tidak. Tidak, tapi kita siapkan untuk semuanya. Terus selanjutnya apa saja metode pengajaran yang efektif untuk digunakan dalam kurikulum madrasah saat ini? Oke, metode yang kalau dibilang efektif, semuanya efektif. Karena apa? Metode yang kita gunakan adalah sesuai dengan materi dan tingkat anak. Itu, jadi metode yang kita gunakan sesuai dengan materi dan tingkat anak. Kalau anak yang tingkat bawah, kelas 1, kelas 2, itu adalah guru berpotensi atau guru adalah sebagai sentral. Sehingga banyak guru harus mendominasi. Ya, ya. Sehingga menjadi contoh. Tapi kalau kelas atas berbalik. Jadi dominasi anak yang aktif, anak yang berkreasi, anak yang menemukan, guru menjadi fasilitator. Berarti anak-anak diberikan ruang lebih ya ketika di kelas atas ya. Ya. Baik. Terus selanjutnya bagaimana kurikulum madrasah saat ini dapat mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa? Ya. Jadi kurikulum madrasah kami menyiapkan guru-guru yang mempunyai potensi untuk bisa memfasilitasi anak-anak. Di dalam pelaksanaan pembelajaran, semua guru memfasilitasi daya kreatif anak melalui proyek-proyek tugas-tugas, termasuk daya kritis ketika dalam pembelajaran ataupun dalam diskusi, anak untuk berani tampil, berani bertanya, berani mengkritisi, dan berani memberikan saran kepada proses itu sendiri. Selanjutnya, apa saja tantangan yang telah dihadapi dalam mengimplementasi kurikulum saat ini? Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah yang paling utama adalah bergantinya regulasi atau gonta-gantinya kurikulum. Itu yang tantangan yang pertama. Karena apa? Dengan bergantinya regulasi kurikulum, guru dan lain sebagainya, stakeholder dan semua pemangku pendidikan ini menjadi berubah. Karena dengan regulasi yang berubah. Itu yang pertama. Sehingga kami harus berusaha secepat mungkin untuk bisa menyesuaikan. Yang kedua, itu tantangan yang kita hadapi, masih terbatasnya tenaga-tenaga kami, baik tenaga pendidik, karena jumlah yang sekian, ya 1664 itu, dengan guru yang jumlahnya sekian, hanya sekitar 32 yang negeri dan dibantu untuk guru-guru yang P3K, itu masih kurang. Sehingga satu guru dalam satu kelas mengampu lebih dari 36, itu guru kelas. Ya, yang kemudian kami juga masih terbatasnya tenaga kependidikan, termasuk karyawan, termasuk tenaga kebersihan, tenaga keamanan. Ini masih kurang. Artinya termasuk tenaga pembantu yang lain atau tenaga yang membantu dalam perpustakaan, laboratorium. Itu ini masih kurang, belum ada ya.
Ini belum ada. Sehingga semua aktivitas, semua kegiatan, semua pekerjaan itu hampir bisa dibilang 95% guru semua pelakunya. Itulah kendala bagi kami. Sehingga untuk optimal melayani ya masih ada kekurangan. Ya. Selanjutnya bagaimana kurikulum MI Negeri 1 Boyolali dapat dievaluasi dan ditingkatkan? Oke, terima kasih. Jadi setiap semester kita biasanya mengadakan evaluasi. Di evaluasi semester itu kita adakan hasil-hasil dari proses pembelajaran yang dicapai oleh anak, itu kita evaluasi. Akhirnya setelah dievaluasi maka akan kelihatan keberhasilan di dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru. Secara umum termasuk tiap tahun ini dari madrasah mengadakan evaluasi secara umum, termasuk fasilitas, termasuk pelayanan, ya termasuk hasil-hasil yang telah dicapai, prestasi yang telah dicapai, itu kita evaluasi. Termasuk di ajang lomba kita evaluasi. Sehingga setelah dievaluasi kita menentukan langkah-langkah berikut. Berarti per semester gitu ya? Semester itu untuk proses pembelajaran, per tahun itu selain proses pembelajaran juga evaluasi secara keseluruhan. Siap. Selanjutnya, apa saja implikasi kurikulum MI terhadap hasil belajar dan masa depan siswa? Masa depan tadi ya sekolah selanjutnya. Yeah. Jadi implikasi yang kita tuju adalah jangka pendek saja. Karena apa? Kita menyiapkan siswa-siswa kami bisa berkompetisi di pendidikan berikutnya, di jenjang berikutnya. Kalau di SMP kita siapkan anak-anak berkompetisi, mendapatkan SMP yang diinginkan, yang favorit, yang baik. Kalau di madrasah otomatis kita sudah dilirik menjadi kita tinggal naik tingkat kalau di madrasah. Tapi kalau di pondok biasanya kita siapkan untuk pondok-pondok yang sesuai dengan pilihan orang tua dan anak, termasuk di Gontor, di Pandenaran atau di Kudus atau di banyak itu. Jadi implementasinya adalah menyiapkan anak didik itu bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dari madrasah kami. Kalau orientasi masa depannya nanti bisa berjalan untuk pendidikan berikutnya. Ya, baik. Terus pertanyaan yang terakhir, bagaimana kurikulum madrasah dapat mendukung pengembangan nilai-nilai agama dan moral siswa? Oke, jadi kurikulum madrasah kita kondisikan bahwa anak-anak nanti yang akan dicapai setelah output kita setelah dari madrasah menjadi anak yang berakhlak, anak yang taat ibadah, anak yang berkemampuan untuk berkompetisi di dunia umum. Ini yang kita siapkan. Jadi kita implementasikan anak-anak nanti adalah untuk siap ke dunia berikutnya, di tingkat berikutnya. Siap. Mungkin itu beberapa pertanyaan dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman Pak Suarkat. Yeah. Dari mini riset atau observasi di pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga Allah balas segala kebaikan dari Pak Suarta, kelapangan waktu, dan juga Allah berikan selalu kesuksesan bagi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Boyolali, semakin sukses, semakin bisa memberikan kaderisasi orang-orang penuntut ilmu yang luar biasa, karena luar biasa mirisnya sekarang pendidikan saat ini. Maka semoga Min 1 menjadi salah satu jembatan untuk anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang berakhlak mulia sebagaimana visi misi tadi, menjadi anak-anak yang baik agamanya, balance dunia dan akhiratnya. Mungkin itu Pak Suarta dari kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Pada Pak Suarta silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Terima kasih atas kepercayaan
dari perguruan tinggi mempercayai madrasah untuk menjadi tempat mengadakan riset. Ya seperti inilah madrasah kami, masih jauh dari kesempurnaan, masih ada banyak kekurangan, mohon untuk dimaklumi, dimaafkan, dan kami berdoa mudah-mudahan di dalam studi kalian itu nanti menjadi segera selesai, sukses, cepat lulus, jadi dengan nilai yang memuaskan. Mungkin itu ya. Oke, makasih. Jazakumullah khair Pak Sultan. Iya.